Siapa yang menyangka di negara superpower seperti Amerika masih terdapat daerah terpencil yang pengiriman pesannya dilakukan dengan keledai? Perkenalkan, inilah Supai, kota tersembunyi yang berada di balik Grand Canyon. Kurang lebih 5,5 juta orang datang mengunjungi Grand Canyon setiap tahun. Namun, jarang yang menyadari bahwa jurang raksasa ini adalah rumah bagi komunitas kecil di pelosok Amerika. Jauh 900 meter di dalam Grand Canyon, tinggallah suku Havasupai, suku asli Amerika yang tersembunyi di Supai, Arizona. Terletak sejauh 12 km dari jalan raya terdekat, Supai menjadi wilayah paling pelosok di antara 48 negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Untuk mencapai pusat perbelanjaan terdekat, jarak yang harus ditempuh mencapai 257 km. Kebutuhan sehari-hari warga umumnya diantarkan dengan kuda atau dengan helikopter. Salah satu cara untuk menjangkau wilayah Supai adalah dengan menggunakan helikopter. Cara lain adalah dengan menempuh jalan darat dengan keledai atau mendaki melewati batu-batu tinggi dan curam di Grand Canyon. Dilansir dari BBC Travel, saking terpencilnya wilayah ini, bahkan proses pengiriman suratnya masih dilakukan dengan kereta keledai setiap harinya. Namun, jika ingin melihat keajaiban Shangri-La ala Arizona, kita dapat mengambil rute 66 di Peach Spring. Ikuti jalan yang mengarah ke 67 Hualapai Hilltop dan turuni tebing. Kalian akan menemukan salah satu keajaiban dan rahasia dari Grand Canyon, salah satu oasis paling indah dengan paduan air terjun dan tebing berusia 2 juta tahun. Sebuah pemandangan yang jarang ditemukan dimanapun di muka bumi. Dan siapa sangka, di dalamnya hiduplah orang-orang suku Havasupai. Pai berarti orang, dan Havasupai berarti orang-orang yang tinggal di air berwarna toska. Masyarakat suku Havasupai atau Havasubaja sekarang memiliki 650 anggota, dengan 450 diantaranya tinggal di wilayah Supai. Selama lebih dari 25 tahun, penduduk setempat menggunakan bahasa aslinya ketika berkunjung ke wilayah ini. Banyak dari mereka yang justru beranggapan Supai di Arizona seperti berada di wilayah pemukiman bumi lain, karena tidak mencerminkan wilayah Amerika Serikat pada umumnya. Lantaran tidak adanya keramaian dari segi mobil atau kendaraan atau bahkan dari penduduknya sendiri. Masyarakat Havasupai sekarang juga diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai salah satu suku nasional yang berhak mengatur urusan rumah tangga mereka. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, suku Havasupai pernah memperluas wilayah teritorinya hingga 1.600 km persegi. Namun kekayaan tambang dan mineralnya mulai menarik orang-orang perbatasan dan pemerintah. Hal ini semakin menyudutkan keberadaan masyarakat Havasupai. Dan pada masa di mana suku asli Havasupai di Amerika digusur dari tanah mereka oleh pemerintah, masyarakat Havasupai berperang untuk hak legal dan warisan nenek moyang mereka. Sejak Presiden Roosevelt menetapkan Grand Canyon sebagai bagian dari National Park Service pada tahun 1919, banyak kemudian dari orang-orang Havasupai yang menjadi pekerja di wilayah tersebut sekaligus melobi pemerintah untuk tetap mempertahankan wilayah mereka. Jika sewaktu-waktu kalian pergi berkunjung ke wilayah Supai, kalian akan menemukan bahwa daerah ini juga masuk ke dalam salah satu negara bagian Amerika. Malah akan terasa seperti berada di wilayah belahan bumi lain selain Amerika. Tidak ada jalan-jalan besar dengan orang yang berlalu lalang, tidak ada macet, tidak ada mobil, dan tidak ada kendaraan umum. Satu-satunya macet yang terjadi yakni karena penduduk mencoba menggiring keledainya melewati jalanan berdebu di bawah Grand Canyon. Terdapat beberapa warung kopi, sekolah, rumah ibadah, serta kantor pos yang dikelilingi oleh rumah-rumah warga masyarakat asli. Penduduk di sini masih bercocok tanam, menganyam kerajinan tangan seperti apa yang telah diajarkan oleh pendahulu mereka. Saat ini para turis yang mengunjungi Grand Canyon mulai bereksplorasi lebih dalam ke wilayah Supai. Ada lebih dari 20.000 pengunjung berkunjung ke Supai setiap tahun. Periode wisata biasanya berlangsung pada Februari sampai November, di mana pengunjung bisa tinggal di pondok sederhana milik suku setempat.